Sambutan selanjutnya dari inisiator Pol Tanah Mapena, Ibu Dr. Hajah Ana Muawana. Kepada Ibu Dr. Hajah Ana Muawana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dari Dikti. Salam untuk Prof. Dia. Ini beliau ketemu saya di Iksada. Saya justru yang lupa Ibu, mohon bimbingannya selalu untuk Mapena. Yang saya hormati inisiator kampus Mapena. Saya nyebutnya kampus Mapena lebih simpel. Logonya pena. Jadi orang ini harus belajar terus. Mari. Jadi ma itu bahasa semangat spirit. Mari kita terus belajar bukan hanya di dalam kelas, tapi juga off class. Itu belajar kehidupan, belajar lingkungan, belajar era kekinian, belajar dengan perubahan zaman. Yang saya hormati dari Pemkab Tuban atau mewakili, yang saya hormati Ketua Yayasan 1001 Ilmu Bapak Muhammad Mugeni, Sarjana Teknik M.Ing, Master of Engineering. Yang saya hormati Bapak Direktur Mapena, Bapak Dr. Hewan Ali Saifuddin, Master of Science, dan seluruh jajaran para apa itu sebutannya di bawah direktur, pimpinan. Nah, apa? Ini foundernya sudah hampir lupa karena sudah menestafet, sudah kami serahkan kepada anak-anak muda. Kemudian kami membuka lagi hal yang baru. Jadi mohon maaf ya. Terima kasih Anda terus semangat untuk mengawal eksistensi Mapena dan membesarkan Mapena. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya sangat terharu tadi, saya membawa tisu sampai ketinggalan ya. Dipaparkan oleh saudara direktur bahwa banyak program-program yang sudah direncanakan dan akan dilakukan dan bahkan yang sudah dilaksanakan. Karena jujur saja saya dan Bapak Ali tidak monitor lagi karena saya yakin SDM sekarang sudah lebih titis terhadap apa menjadi pengembangan kampus, dan terbukti dari tadi disampaikan oleh jajaran Bapak Direktur mewakili dari kampus. Yang saya hormati Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bojonegoro Ibu Dr. Hewan Catur. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Ibu Helmi Elizabeth. Yang saya hormati seluruh para tamu undangan, para dosen 3 prodi, tokoh masyarakat. Yang saya hormati para orang tua, sarjana, wisudawan-wisudawati pada hari ini. Dan yang saya banggakan para anak-anakku sekalian, ya sebentar lagi akan menyandang gelar Diploma 3. Dan tadi disampaikan oleh saudara direktur 2024 sudah menyiapkan untuk Diploma 4. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Ibu Kopertis, Ibu Dikti ya. Dulu itu Kopertis, sekarang Dikti. Jadi kenapa saya ingat mancep Kopertis? Karena dulu waktu perizinannya apa kami terlibat ya, kami berproses di saat mulai berdirinya Mapena. Jadi kami menyampaikan kepada Ibu LM Dikti ya, menitipkan Mapena untuk kemajuan, karena secara teritorial memang Bojonegoro ini dibagi hampir 2 wilayah. Tuban dibagi 2 wilayah. Tuban Utara itu dekat pantai, kemudian dipotong dengan Gunung Kendeng ya, Gunung Kendeng. Kemudian baru Tuban Selatan. Tuban Selatan ini mewakili
kurang lebih dari 5 kecamatan. Demikian juga Bojonegoro juga dibagi 4 wilayah besar. Di antaranya wilayah bagian timur, bagian utara maksud kami yang sangat berdekatan dengan Bojonegoro, sehingga keberadaan Mapena ini between antara Bojonegoro dan Tuban atau Tuban dan Bojonegoro, jadi di tengah-tengah ya. Namun karena sosial lingkungannya yang jauh dari transportasi, kemudian tidak mematahkan semangat adanya para mahasiswa-mahasiswi tetap eksistensi di dalam perkuliahan. Saya yakin ke depan dengan sistem teknologi pembelajaran di luar yang sistemnya itu adalah luring ya, maka ini juga ada sistem daring mempermudah para mahasiswa-mahasiswi untuk terus mengembangkan kompetensi SDM-nya sehingga minimal bisa diploma 3. Hadir juga dari Forkompinjam, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Babinsa maupun Babim Kamtibmas, matur suwun sudah mensupport kami. Biasanya dulu Pak awal perkuliahan kami minta untuk diadakan semacam pelatihan disiplin ya. Masih berlangsung enggak sekarang? Masih ya, masih berlangsung. Salah satu kenapa kami minta untuk disiplin, pada dasarnya salah satu unsur orang gagal itu karena kurang disiplin waktu, disiplin komitmen. Jadi mereka kurang komitmen kalau janji tidak ditepati, sehingga kalau orang mau mencari pegawai, wah aja mbek arek kuwi kayak gak disiplin wongi, berangkat jam 8 tekane masuk jam 8 teko jam 11 jam 3 wis kabur. Nah, kurang disiplin. Jadi komitmen waktu, disiplin komitmen, kemudian juga disiplin prinsip ilmu dalam pengembangan. Maka di saat masa kampus awal biasanya kami minta dari TNI, dari kepolisian ikut sebagai narasumber bagaimana mendisiplinkan para pola TNI maupun kesatuan. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan matur suwun atas supportnya semuanya. Kemudian berikutnya yang keempat, memang sekarang kalau orang lulus kuliah sudah hampir jarang ditanya lulus kuliah mau kerja di mana. Ini ya. Jadi lulus kuliah mau kerja di mana? Sekarang itu biasanya lulus kuliah mau usaha apa? Coba kita lihat sekarang. Usaha makin berkembang, kreativitas sangat berkembang. Kalau dulu orang bilang ketahanan pangan itu jagung, kedelai, padi. Sekarang ketahanan pangan bisa sumber dari makanan olahan dari tebok pisang, olahan dari barang-barang yang dulu dianggap limbah, diolah bisa menjadi sebuah makanan. Maka teknologi, maksud saya kreativitas itu haruslah terus kita kejar, sehingga para mahasiswi, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi wirausahaan. Saya bercerita sedikit, kebetulan memang saya memangku ya sebagai kepala daerah di Bojonegoro. Sampai sekarang kami sudah melaksanakan pelatihan digital marketing. Itu adalah sudah yang ke batch 8. Satu kali batch atau satu kali gelombang itu 12 peserta. Lulusannya pun hampir mayoritas S1. Sama, saya motivasi. Punya usaha apa? Saya sudah punya usaha pengelolaan susu kambing, yaitu di daerah Padangan. Terus rencananya mau diekspor, saya bilang tidak usah diekspor, itu kejauhan. Boleh kalau kita sudah di sini terpenuhi. Di Indonesia masih sangat kekurangan. Bojonegoro itu sekarang dijadikan ikon oleh kementerian, diberikan bantuan untuk sebagai role model penanggulangan stunting. Di antaranya adalah pemberian makanan tambahan. Kemarin saya ketemu kepala dinas menyampaikan, Bu, kami ditunjuk oleh Kemenkes sebagai kabupaten percontohan terhadap stunting. Bu, stunting niku ngaten niku lho Bu, sing kerdil niku lho stunting, kerdil niku. Nah, karena apa? Mungkin pola gizi kurang, pola asuh kurang, pola ASI juga kurang. Nah, ini di Bojonegoro itu tinggal hanya 2.400. Itu karena memang sudah kita cek betul kriteria stunting.
Penanganannya apa? Kami akan kerjasama dengan dokter-dokter spesialis untuk mendampingi stunting mana yang bisa kita entaskan, atau memang stunting yang memang karena faktor genetik ini kita tidak bisa lagi. Jadi kerdil kemudian yang punya IQ rendah, punya IQ rendah ini di Bojonegoro sekarang kita jauh di bawah nasional, karena itu semua dari ketahanan pangan dan modifikasi pangan. Kemudian yang kedua, saya tanya lagi, lulusan apa Anda ikut digital marketing? Saya lulusan psikologi, Bu, dari kampus terkenal di Jawa Timur. Lah kok ikut dalam pelatihan digital marketing? Ya saya pikir seorang psikologi saya tidak harus bekerja di mana saya menjadi konsulting ya, benar ya. Tetapi saya bisa mengembangkan kemampuan saya sebagai ahli psikologi dengan menggunakan digitalisasi. Maka para mahasiswa-mahasiswi jangan berkecil hati. Sungguh pun tinggal di desa ya, sungguh pun kampusnya di desa. Tapi market digitalisasi tidak mengenal wilayah. Digital tidak mengenal batas. Ini pakarnya Bapak Ketua Yayasan. Coba berdiri dulu Pak Ketua Yayasan. Nah, beliau ahli IT, silakan ya. Jauh-jauh dari Jerman ilmunya ya ditularkan toh sama mahasiswa-mahasiswinya. Jadi ini pakarnya di Ketua Yayasan. Maka ke depan kami terus ingin mensupport kepada keberadaan Mapena, dan kami menitip kepada Ibu LL Dikti ya, mudah-mudahan Mapena ini satu-satunya kampus swasta vokasi, Ibu. Kalau vokasi negeri itu hal yang biasa. Kenapa biasanya? Kenapa saya katakan biasa? Yang tidak lolos di S1-nya ngambil vokasinya, ya toh. Kalau ini boten, memang niat masuk ke Mapena karena pengen pinter dan vokasi. Ini ilmu terapan. Jadi kalau biasanya ngambil di diploma mana? Oh saya ngambil di vokasinya di kampus, sebutnya kampus terkenal negeri gitu. Itu bisa diindikasikan yang bersangkutan tidak lulus di S1 negeri, mama mengambil diplomanya. Tapi kalau di Mapena tidak. Semenjak SLTA itu sudah niat mau ke Mapena karena memang ilmunya ilmu terapan ya. Jadi anak-anakku sekalian, kami ucapkan selamat, jangan patah semangat. Era digitalisasi ini bisa untuk pengembangan ilmu. Kemudian yang kelima, salah satu ketahanan sebuah negara adalah ketahanan pangan. Kalau sebuah negara sudah ada krisis pangan, kita bisa katakan negara itu akan rapuh. Contohnya kemarin salah satu negara di ASEAN, saya tidak menyebutkan ya, tetapi silakan dibuka di Google. Gara-gara COVID mereka tidak. Selamat datang Bapak. Silakan menempatin di depan, tidak apa-apa. Kursinya kosong, monggo Pak. Salah satu negara di ASEAN kemarin terjadi keributan yang luar biasa. Sampai rumahnya presiden didudukin warganya. Karena apa? Kekurangan ketahanan pangan. Kekurangan pangan bagian dari krisis. Nah, maka Mapena ini salah satu juga kampus swasta yang berkontribusi terhadap ilmu terapan untuk ketahanan pangan. Nah, ini kami juga di pemerintahan sekarang didetailkan betul terhadap LSD. Apa itu? Lahan sawah dilindungi. Lahan sawah dilindungi. Kenapa harus dilindungi? Karena banyak lahan-lahan sawah produktif yang digunakan ketahanan pangan, bercocok tanam, beralih menjadi kawasan pemukiman. Bagaimana cara menginisiasinya agar ketahanan pangan bisa tetap dilaksanakan, yaitu dengan cara teknologi pangan. Dengan cara apa? Modifikasi pangan. Dengan cara apa? Kreativitas dalam mengelola bahan-bahan pangan. Jadi kalau orang bilang dulu ini digunakan makan hewan, sekarang dimakan orang lah. Dulu karena penduduknya sedikit, dulu ya era dulu penduduk sedikit, tumbuh-tumbuhan masih subur banyak sehingga masyarakat tidak terlalu aware kepada modifikasi pangan. Sekarang penduduk makin banyak, lahan makan sempit, maka modifikasi pangan, teknologi pangan tetap dilakukan penelitian. Maka Ibu LL Dikti, kami nitip kampus Mapena, termasuk dorong kami untuk di bidang penelitian. Bapak Direktur, saya selaku pendiri dengan Bapak Insinyur Ali Dupa,
kami menitip selain ilmu terapan, coba mulai ke arah ilmu penelitian. Nah, suatu ketika saya datang di sebuah negara Brazil tahun 2010. Di sana profesornya tidak duduk di bangku meja. Salah satunya pesaing negara Amerika adalah penghasil gandum. Salah satu pesaing negara Australia adalah penghasil sapi. Saya tanya, kok hebat Brazil? Sepanjang mata memandang ratusan kilometer tidak ada rumah, adanya gandum semua. Saya bilang kok hebat di sini. Dia sampaikan, Bu, kami di sini profesor di sini, kami diberikan lahan pertanian uji coba. Setiap profesor diberikan lahan uji coba 3 hektar. Jadi mereka terus melakukan penelitian. Ya, saya bilang iya ya, bedanya profesor terapan dengan non terapan. Tapi bukan berarti konsepsi tidak betul, konsepsi juga bagus. Tetapi ke depan kami harapkan Mapena juga bisa mengembangkan ke arah penelitian. Segera untuk kerjasama BRIN, Badan Riset Indonesia Nasional ya, BRIN segera untuk komunikasi dengan BRIN, ada kendala duduk bersama carikan solusi. Karena apa? Pemerintah sekarang sedang mendorong siapa yang mempunyai achievement yang lebih, siapa yang mempunyai talenta yang lebih, maka akan terdorong dan segera bisa mengakses kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan. Jadi selain on class tentunya juga off class dan didukung dengan beberapa sarana prasarana untuk pengembangan di bidang penelitian dan teknologi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama saya selaku founder dan Bapak Ijon Ali Dupa, terima kasih kepada orang tua yang sudah menitipkan putra-putrinya dalam mengembangkan ilmu di Mapena ini. Saya doakan mudah-mudahan hidupnya makin sukses, ilmunya makin berkembang, terus kemudian bisa kontribusi kepada ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, sekitarnya, Jawa Timur dan juga nasional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.